Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi video yang berkaitan dengan kabar gembira untuk rekan-rekan guru honorer di seluruh Indonesia terkait potensi lolos teman-teman menjadi guru ASN dan kesejahteraan yang teman-teman dapatkan ketika menjadi guru ASN P3K. Yang mana di sini kabar gembira untuk P3K, seluruh guru honorer kategori 2 dan non kategori harus mengetahui informasi ini. Seperti itu dilansir di teman-teman ya, salah satu media elektronik di Indonesia itu jpnn.com. Itu dilansir hari ini 29 September 2021 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Di sini judulnya kabar gembira untuk PPPK, seluruh honorer kategori 2 dan non kategori harus mengetahui. Nah, kira-kira apa yang harus diketahui oleh teman-teman guru honorer kategori 2 dan tentunya juga guru non kategori? Ini datang dari anggota Komisi 2 DPR RI, teman-teman ya. Bapak Hugua memastikan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu setara dengan PNS. Nah, di sini yang harus teman-teman pahami bahwa penyetaraan tingkat kesejahteraan P3K dan PNS itu akan diperkuat di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dengan kesejahteraan dua jenis ASN yang setara itu, Hugua meminta honorer kategori 2 maupun non kategori itu tidak perlu ragu untuk menjadi P3K, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Hugua mengatakan bahwa tidak usah ngotot menjadi PNS ya. Jadi tidak usah ngotot menjadi PNS. P3K itu juga adalah ASN, kata Bapak Hugua kepada JPNN dilansir pada hari Rabu kemarin ya. Di sini diakuinya tahapan seleksi P3K 2019 itu prosesnya sangat panjang. Namun kini honorer kategori 2 yang sudah menjadi P3K itu bisa merasakan peningkatan kesejahteraan. Jadi jelas ya bahwa ketika teman-teman guru honorer kemudian di-upgrade menjadi guru P3K, secara otomatis itu sangat berdampak di sektor peningkatan kesejahteraan, tentunya seperti itu, dan kita semua mengetahui itu. Makanya banyak teman-teman yang ikut di seleksi P3K seperti itu ya. Nah, di sini dijelaskan lagi di sisi lain, menurut pandangan politikus PDI Perjuangan ini, honorer kategori 2 yang lulus P3K 2019 itu jauh lebih beruntung. Nah, jadi menurut politikus PDI Bapak Hugo mengatakan bahwa teman-teman guru honorer yang lulus P3K 2019 itu jauh lebih beruntung. Sebab lanjut Bapak Hugo, mereka tidak mengalami persaingan pada seleksi P3K 2021. Memang sih seperti itu ya, dibandingkan P3K 2019, di P3K 2021 ini betul-betul kita harus bisa bersaing teman-teman ya. Nah, di sini ini masih masa transisi, banyak Pemda yang belum memahami P3K itu, ujarnya. Ini statement dari Bapak Hugua. Di sini namun Bapak Hugua yakin P3K akan menjadi profesi yang paling diincar pelamar yang ingin menjadi ASN. Pemda juga tidak akan menolak teman-teman ya mengalokasikan anggaran P3K di APBD-nya. Beliau menambahkan dalam revisi Undang-Undang ASN, kedudukan P3K akan diperkuat sehingga benar-benar setara seperti soal jenjang karir dan pensiun. Ini ada kata-kata pensiun teman-teman yang diutarakan oleh politikus dari PDI Bapak Hugua, mengatakan bahwa ketika menambahkan dalam revisi Undang-Undang ASN itu ada dibahas tentang jenjang karir dan pensiun. Dan selama ini kita ketahui bahwa salah satu perbedaan mendasar antara PNS dengan P3K itu adalah bahwa P3K itu teman-teman ya itu tidak mempunyai gaji pensiun atau tidak mempunyai pensiunan ya, bukan pensiun tapi istilahnya untuk P3K itulah yang menjadi salah satu perbedaan mendasar yang selama ini teman-teman guru ketahui bahwa P3K itu tidak mendapatkan gaji pensiun. Tapi menurut politikus PDI Bapak Hugua sekaligus anggota DPR di Pusat Komisi 2 mengatakan bahwa
dia menambahkan dalam revisi Undang-Undang ASN, kedudukan P3K akan diperkuat sehingga benar-benar setara. Seperti soal jenjang karir dan pensiun ini belum mutlak juga teman-teman ya, karena ini adalah pendapat pribadi dari Bapak Hugua. Tapi mudah-mudahan saja ketika teman-teman lulus ASN P3K dan memang akan ada perbaikan kesetaraan antara P3K dengan PNS, dan bisa jadi juga diberikan tunjangan pensiun atau gaji pensiun itu sementara mungkin masih dipikirkan oleh pemerintah, namun untuk saat ini itu belum bisa menjadi salah satu patokan karena saat ini proses penerimaan P3K itu masih berlangsung seperti itu ya. Jadi belakangan saja kita pikirkan tentang masalah pensiun atau jenjang karir, dan jelasnya bagaimana kita bisa lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini, seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut, semua itu akan kami atur dalam revisi Undang-Undang ASN agar ada kebanggaan menjadi P3K. Sebelumnya, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Bapak Bima Hariawi Bisana mengungkapkan mulai 2022 pemerintah akan memprioritaskan rekrutmen jenis P3K. Pengurangan jumlah PNS akan dilakukan secara bertahap hingga persentasenya tinggal 20%. Nantinya PNS hanya untuk jabatan struktural. Jadi kedepannya nanti semua jabatan fungsional mungkin akan diisi oleh P3K, sedangkan yang struktural itu nantinya diisi oleh PNS. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian selain kabar gembira dari anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Hugua, masih ada kabar berita lainnya yang teman-teman sebaiknya ketahui di sini. Ada informasi penting tentang pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 ditunda. Di sini dikatakan lebih banyak honorer lulus ya, di sini seperti itu ya. Jadi di sini menurut dilansir di jpn.com, pengurus Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia FHNK2 PGHRI Aji Susanto menyambut gembira penundaan kelulusan tahap 1. Penundaan ini dinilai sebagai sinyal Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim untuk merespon 5 usulan FHNK2 PGHRI yang sudah disampaikan kepada PGRI. Pemerintah dan Panja Guru Tenaga Kependidikan Honorer menjadi aparatur sipil negara PGTKH ASN Komisi 10 DPR RI. Jadi ini semacam statement tersendiri dari pengurus Forum Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Indonesia FHNK2 PGHRI Aji Susanto yang mengatakan bahwa penundaan kelulusan P3K itu adalah sinyal dari Mendikbudristek untuk merespon 5 usulan FHNK2 PGHRI yang sudah disampaikan kepada PGRI, pemerintah dan Panja Guru Tenaga Kependidikan menjadi aparatur sipil negara Komisi 10 DPR. Dan ini memang salah satu faktor kenapa bisa pengumuman kelulusan itu ditunda dari tanggal 24 September sampai sekarang belum ada pengumuman sama sekali. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh teman-teman guru honorer melalui perpanjangan Komisi 10 DPR melalui 5 usulan termasuk pemberian tambahan afirmasi bisa menguntungkan untuk semua guru honorer, terutama bagi teman-teman yang tidak lolos passing grade di tahap 1 seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini ditambahkan lagi oleh oleh Ketua FHNK2 dengan bonus tambahan nilai pada kompetensi teknis akan membantu honorer non kategori 2 sehingga lebih banyak yang lulus tes P3K Guru 2021. Beliau menyebutkan ada banyak guru honorer terutama yang mengabdi di sekolah induk ada formasinya tidak memenuhi passing grade P3K Guru tahap 1. Ini memang menjadi problematika teman-teman ya, bahwa banyak teman-teman guru honorer yang sebenarnya memiliki formasi di sekolah induk tapi dinyatakan tidak lolos passing grade, penyebabnya karena gagal di kompetensi teknis, dan hampir mungkin sebagian besar di wilayah Indonesia rekan-rekan guru honorer banyak yang jatuh atau tidak lolos di passing grade kompetensi teknis. Inilah sebenarnya menjadi tuntutan oleh teman-teman guru honorer melalui perpanjangan dari Komisi 10 DPR agar adanya penambahan afirmasi seperti itu ya. Di sini dijelaskan bahwa dengan adanya tambahan afirmasi pada nilai kompetensi teknis yang tadinya tidak lulus, itu passing grade kemungkinan bisa lulus di P3K 2021. Bapak Aji mengatakan dalam masa tunggu pengumuman seleksi P3K Guru tahap 1, mereka mencoba mengusulkan kepada pemerintah daerah supaya
kuota 1 juta guru bisa tercapai pada tahun 2022. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman itu tetap berpeluang untuk menjadi ASN. Kalaupun teman-teman ini gagal di tahap 1 atau bahkan tahap 2 atau tahap 3, teman-teman tidak usah khawatir karena di tahun 2022 nantinya BKN dan Kemdikbud itu akan memprioritaskan untuk P3K teman-temannya, untuk rekrutmen ASN-nya. Sehingga nantinya untuk rekrutmen PNS itu hanya tinggal 20% teman-temannya dan hanya mengisi bagian struktural saja, karena kedepannya untuk jabatan fungsional itu kebanyakan akan diisi oleh P3K seperti itu teman-teman. Jadi peluang guru honorer untuk menjadi ASN itu sangat terbuka lebar karena masih ada di tahun 2022 juga teman-teman ya, seperti itu. Di sini mengingat kuota P3K guru 2021 sangat sedikit, itu tidak sebanding dengan jumlah guru honorer yang ada ya. Jadi mengingat kuota P3K guru 2021 sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah guru yang honorer yang ada. Jadi kami harus berkompetisi dengan rekan honorer lainnya dalam satu sekolah, ucap guru honorer non K2 di Kabupaten Tegal ini. Nah, beliau berharap kuota 1 juta guru P3K itu bisa terpenuhi tahun depan. Ini harapan kita teman-teman ya. Untuk tahun 2022 masih ada, kalau tidak salah masih ada sekitar 500 ribuan ya yang belum terpenuhi di tahun 2021. Lagi jika misalkan ada dari tahap 1 itu belum lulus juga, itu bisa jadi lewat dari 500 ribu teman-teman. Jadi di sini memang tahun 2020 menjadi momentum terbaik bagi teman-teman guru honorer juga untuk lolos ya, seandainya teman-teman tidak lolos di tahap pertama seperti itu. Di sini yang terakhir adalah mudah-mudahan kuotanya segera terpenuhi agar pemerintah bisa melakukan tata kelola guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini kata dari Pungkas Adi ya. Jadi intinya di sini teman-teman guru honorer itu berharap ya dengan penundaan pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 ditunda, itu bisa lebih banyak guru honorer yang lolos ya, agar 5 usulan FHNK2 PGHR melalui Komisi 10 DPR itu bisa direalisasikan oleh Mendikbudristek seperti itu, dan itu adalah harapan kita semua teman-teman ya. Jadi menurut saya tidak masalah lama penundaan kelulusan, asalkan banyak teman-teman guru honorer yang bisa lolos nantinya. Itu harapan kita bersama, karena biar bagaimanapun juga Kemdikbudristek bersama Panselnas itu harus bekerja ekstra, karena di sini jika ada penambahan afirmasi maka secara otomatis proses pengolahan nilai itu akan berubah, karena akan adanya penambahan nilai afirmasi untuk kategori-kategori tertentu yang memenuhi persyaratan seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.